Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denokentat Matasari dari Teknik Komputer Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode numerik dengan topik regresi, yaitu implementasi regresi linear untuk prediksi harga properti berdasarkan luas tanah. Sebelum itu, mari kita mengerti dulu tentang regresi linear. Regresi linear itu adalah metode statistik untuk memodelkan hubungan linear antara dua variabel. Di dalam kasus ini kan kita akan memprediksi harga properti. Ini mengimplementasikan metode regresi linear untuk memodelkan hubungan antara luas tanah dengan harga properti. Seperti itu. Jadi bentuk umum persamaan regresi linear itu adalah Y sama dengan A tambah B, A tambah BX, yaitu di mana Y itu variabel dependen, yaitu harga properti dalam juta rupiah, X itu independen, yaitu luas tanah dalam meter per second, meter square, A itu adalah konstanta, itu titik potong dalam sumbu Y, B itu adalah kemiringan garis. Lalu selanjutnya itu kita akan menghitung parameter regresi. Di sini kita akan menghitung nilai A dan B, yaitu digunakan metode least square, yaitu B itu sama N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Sementara untuk rumus A itu adalah sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N. Selanjutnya akan kita menjelaskan rumus R squared. R squared itu sama dengan 1 dikurang SS residual dibagi SS total. Nilai S squared berkisar antara 0 hingga 1. Jadi semakin mendekati 1 itu semakin bagus model dalam menjelaskan prediksi data. Jadi kebalikannya kalau 0 itu tidak lebih baik digunakan untuk prediksi menggunakan rata-rata, seperti itu. Implementasi kode program. Jadi di sini kita ada dataset training. Di sini data ini terdiri dari dua variabel. Saya menggunakan 9 data properti sebagai training data. Jadi ada variabel X. Variabel X ini adalah luas tanah dalam meter persegi, mulai dari 60 sampai 255 meter persegi. Lalu variabel Y itu harga properti dalam jutaan rupiah, mulai dari 556 juta hingga 185,8 juta rupiah. Jadi data ini menunjukkan tren yang jelas, yaitu semakin besar luas tanah, semakin tinggi harga propertinya. Jadi data ini saya gunakan untuk melatih model regresi linear, sehingga model dapat memprediksi harga untuk luas tanah yang belum ada pada data trainingnya. Programnya di sini, program ini menggunakan kelas bernama regresi linear property dengan 3 metode utama, itu metode fit. Metode fit ini untuk melatih model dengan data training. Mari kita lihat lebih lanjut. Jadi metode ini menerima input X yang merupakan array luas tanah dan Y yang merupakan array harga properti. Selanjutnya ada tunjukkan baris perhitungan perhitungan B dan A. Lalu selanjutnya itu ada menghitung R squared untuk evaluasi model dengan cara menghitung sum of squared residual dan total sum of squares. Lalu selanjutnya itu kita ke metode predict. Metode predict ini hanya mengaplikasikan rumus Y sama dengan BX ditambah A. Jadi ketika kita akan memasukkan nilai luas tanah baru, metode ini akan mengembalikan prediksi harga berdasarkan persamaan regresi yang sudah dihitung. Di sini ada buat visualisasinya. Persamaan regresi yang didapat adalah Y sama dengan 6,6
Kalau kita buatkan 75 ditambah 110,0,6. Artinya setiap penambahan 1 meter persegi luas tanah akan meningkatkan harga properti sebesar 6,75 juta rupiah. Nilai intercept 140,0,6 juta adalah harga dasar properti yang mungkin mencakup biaya konstruksi bangunan atau faktor lain. Dengan R squared-nya itu adalah 0,9966 yang mendekati 1, menunjukkan model sangat akurat dalam menjelaskan variasi data. Selanjutnya ini ada tabel perbandingan. Di sini kita akan bisa melihat untuk setiap data. Jadi ada luas tanah, harga aktual, harga prediksi, dan error atau selisih antara aktual dan prediksi. Jadi misalnya untuk luas 60 meter persegi, harga aktualnya itu 656, dan prediksinya itu 544, dan errornya itu sebesar 11. Di bawah itu ada mean absolute error atau MAEE sebesar 20.500.000 rupiah, dan root mean squared error sebesar 24.400.000 rupiah. Ini adalah metrik untuk mengukur rata-rata error model. Semakin kecil nilai ini, semakin akurat modelnya. Tapi kita akan ke visual grafik. Jadi grafik sebelah kiri ini adalah scatter plot dengan garis regresi. Titik biru ini menunjukkan data aktual harga properti. Garis merah menunjukkan garis regresi atau prediksi model. Kita bisa lihat bahwa sebagian besar titik berada sangat dekat dengan garis merah. Ini mengkonfirmasi bahwa model dapat menangkap pola data dengan baik. Ada beberapa titik yang sedikit di atas atau di bawah garis. Ini normal dalam data ini karena harga properti dipengaruhi banyak faktor selain luas tanah. Selanjutnya ada di garis grafik yang di kanan. Grafik sebelah kanan ini adalah residual plot atau plot error. Garis putus merah ini di posisi Y sama dengan 0 adalah garis yang ideal. Jika semua titik berada di garis ini, berarti prediksi sempurna dengan error 0. Titik ungu menunjukkan error-error untuk setiap data. Titik di atas garis 0 berarti harga aktual lebih tinggi dari prediksi. Kalau di bawah berarti lebih rendah daripada prediksi. Yang penting dari grafik ini adalah pola sebaran error. Kita bisa lihat bahwa error tersebar secara acak di sekitar garis 0, tidak membentuk pola tertentu. Ini mengkonfirmasi bahwa asumsi linear sudah benar dan model tidak mengalami bias. Oke, terus kita kembali lagi, kita mungkin tidak terlalu terlihat di bawah, tapi di sini akan masukkan luas tanah meter persegi atau Q untuk keluar. Mari kita masukkan prediksi nilai 180. Jadi hasil dari prediksi ini 180 luas tanah 180 meter persegi itu akan menghasilkan hasil harga prediksi 1.354.000.000 rupiah. Baik, selanjutnya kita akan memasuki luas tanah. Saya sudah masukkan input luas tanah 300. Jadi dengan harga prediksi 2.164.000.000 seperti itu. Saya kira sudah cukup untuk demonstrasi prediksi. Kita akan klik Q untuk keluar. Baik, sekarang kita akan sibukkan dalam program ini. Pertama, model regresi linear berhasil diimplementasikan untuk memprediksi harga properti berdasarkan luas tanah. Seperti itu presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.